Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ketemu lagi dengan Ibu Tia Setia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Baiklah, materi yang kali ini akan dibahas yaitu tentang kebahasaan dalam teks eksposisi. Setelah minggu kemarin kita mempelajari mengenai tentang pengertian teks eksposisi, ciri-ciri, jenis-jenis teks eksposisi, serta struktur dari teks eksposisi. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini yaitu tentang kebahasaan dalam teks eksposisi. Tolong ya, kalian harap menyimak kebahasaan teks eksposisi ini agar kalian memudahkan untuk menganalisis kebahasaan teks eksposisinya. Kebahasaan teks eksposisi dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama itu adanya pronomina atau kata ganti. Yang kedua adanya makna istilah, kemudian adanya adjektiva yaitu kata sifat, adanya adverbia kata keterangan, afiksasi, nomina, verba, konjungsi, serta kalimat aktif transitif dan juga kalimat aktif intransitif. Oke, yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu mengenai tentang pronomina, kata ganti. Kata ganti dibagi ke dalam dua, ada pronomina persona dan juga ada pronomina non persona. Pronomina persona yaitu kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini dibagi ke dalam dua lagi, ada yaitu persona tunggal dan juga persona jamak. Persona tunggal yaitu seperti Anda, aku, saya, ia, dia. Dan juga kalau persona jamak seperti kita, hadirin, kalian, dan juga mereka. Nah, yang kedua pronomina non persona, kata ganti bukan orang, dibagi dua jenis yaitu pronomina penunjuk dan juga pronomina penanya. Pronomina petunjuk yaitu seperti ini, itu, sini, sana, serta pronomina penanya itu seperti apa, mana, siapa. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebahasaannya menggunakan makna istilah. Makna istilah yaitu nama atau lambang yang dengan cermat menggunakan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan juga seni. Contohnya seperti di sini makna istilah yaitu seperti polusi yang maknanya pencemaran. Nah, kemudian yang ketiga, kebahasan dalam teks eksposisi menggunakan adjektiva, kata sifat. Contohnya kata sifat ini seperti cantik, marah, ya, indah, egois, gembira, sedih. Dan yang keempat adalah adverbia kebahasaannya, yaitu kata keterangan. Kata keterangan ini mengacu pada tempat, waktu, suasana, cara dan juga alat. Contohnya seperti di, ke, dari, sini, ya. Kemudian kebahasan teks eksposisi yang kelima yaitu menggunakan afiksasi, proses pengimbuhan. Nah, afiksasi ini kita sudah mempelajari kebahasaan yang di teks laporan hasil observasi. Nah, di teks eksposisi juga ini menggunakan afiksasi, proses pengimbuhan. Contohnya di sini penipisan itu telah menggunakan proses pengimbuhan yang awalnya itu kata dasarnya adalah tipis, diberi imbuhan pensamaan. Jenisnya ini jenis nomina. Kemudian di sini ada nomina serta verba. Nomina kata benda. Kita juga sudah mempelajari tentang nomina dan juga verba dalam teks laporan hasil observasi. Nah, dalam kebahasan teks eksposisi ini ada lagi nomina dan juga verba. Nomina adalah kata benda, ya. Kata benda dasar yaitu contohnya seperti meja, lemari. Dan juga nomina turunan yaitu yang telah diberi proses afiksasi atau proses pengimbuhan seperti pembelian, perbuatan. Nah, kemudian verba, kata kerja. Contoh kata kerja dasar seperti lari, makan, asal, jalan. Kemudian verba turunan yang telah diberi imbuhan afiksasi seperti berasal, berbeda, mendarat. Nah, setelah itu kebahasaan yang ke-8 yaitu menggunakan konjungsi, kata penghubung. Contohnya seperti namun, dan, sementara itu, oleh karena itu. Nah,
Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat aktif transitif dan juga kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif yaitu yang menghadirkan fungsi objek. Biasanya berawalan men, kalimat ini dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Serta kalimat aktif intransitif tidak menghadirkan objek. Contohnya seperti bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Itu termasuk ke dalam kalimat aktif intransitif, menghadapi. Nah, itu ditunjuk sebagai berawalan men dan juga objeknya yaitu masalah lingkungan yang serius. Terus kalimat aktif intransitif, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Nah, ini kalimat yang tidak menghadirkan objek atau tidak adanya suatu objek. Nah, Ibu ada contoh teks laporan hasil observasi yaitu yang berjudul lingkungan hidup. Nah, di sini kalimat yang berwarna merah itu menunjukkan sebagai kebahasaan teks laporan hasil sebagai teks laporan kebahasaan eksposisi. Milenial, makna istilah ya di sini. Terus kemudian sekarang ini kebahasaan yang menggunakan adverbial, kata keterangan. Nah, kemudian pada zaman milenial seperti sekarang ini membuang sampah sembarangan itu termasuk ke dalam kalimat aktif transitif karena menggunakan membuang dan juga sampah sebagai objeknya. Kemudian di sini mereka, pronomina ini menggunakan kata ganti. Kata ganti orang jamak ya. Terus ada lagi tingkah laku. Itu adalah adjektiva yaitu kata sifat dan juga menggunakan namun konjungsi ya. Terus di sini manusia harus menyadari bahwa bencana banjir yang terjadi akibat ulah mereka sendiri. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat aktif intransitif karena tidak adanya objek. Mungkin sekian pembahasan kebahasaan teks eksposisi ini. Semoga kalian dapat menganalisis kebahasaan teks eksposisinya dan juga semoga bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.